kalau semua orang melupakan esensi dari arahan sahur itu gitu. Masalahnya arahan sahur itu ngapa sih gitu nah. Bukan bagus-bagusan market. Esensinya apa arahan sahur? Bukan arak market Bukan. Esensinya adalah membangunkan orang untuk biar dia bangun dan dia sahur. Itu esensinya. Jelas. Bukan semakin banyak lampu kamu, makin besar headset kamu. Bercakap. Nama. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kita ketemu lagi di segmen Siapa. Kali ini kita kedatangan tamu. Yang pertama ada kawan kita Ardi Muharam, biasa juga dipanggil Tuing. Selaku seniman muda lah orang bilang. Kebetulan dia juga kuliahnya di kesenian. Nah, Tamat deh, bentar lagi. Sudah tamat belum? menunggu wisuda. iya dia sudah online bang. Wisudanya terdampak COVID. Video call. Iya. Angkatan corona. Yang kedua ada Ian selaku senior juga di Tungkal. Seniman cukup lama dia sih berkarir di Tungkal, keluar di kuliah fokusnya di kesenian juga. Terakhir abang kami senior, guru kami juga Bang Galang selaku dewan kesenian juga, budayawan juga. Selamat siang bang, selamat sore lah kawan, sore. Malam lah, mokok boy. Iya. Selamat malam J. Selamat malam. Kami syutingnya malam tuh lah serius. Kali ini kita bakal coba ajain abang-abang sama kawan-kawan di sini bahas tentang arahan sahur yang kebetulan tahun ini Sedikit berbeda. Dak hadir festival arahan sahur. Bukan dak hadir arahan sahurnya. Menyikapi hal itu kira-kira macam mana tanggapan kita, mulai dari Ian dulu lah. Cuman Ian, nengok situasi sekarang, kondisi arahan sahur yang festival arahan sahur nih Yang diadain tahun ini kan. Pertama tuh sepi, berkurang semangat. Pertama tentunya dari main arahan sahur yang antusiasnya jadi kurang. Jadi turun, kemudian yang pengen nonton juga tentunya mengefek juga. Banyak yang sudah kecanduan arahan sahur jatuhnya festival arahan sahur banyak. Contohnya kayak aku aja lah kan, dari jauh balik-balik pengen nonton arahan sahur, kita tahu tak ada tahun ini. Oh, tak ada. Demam loh iya kawan. Berarti emang sesuatu yang ditunggu ya kalau orang balik ke Tungkal tuh, kalau bulan Ramadan pasti nyari itu ya. Pasti nyarinya arahan sahur. Beberapa kawan-kawan yang mungkin kuliah di luar balik Tungkal mungkin baru bisa tuh hamin berapa gitu. Mungkin dapat Tak sekali. dapat lah cuman aku nonton arahan sahur, dapatnya cuma takbiran Jumat. Itu tuh ada apa, Boy? ada kesan kesal lah sih kira. Berarti emang setiap orang Tungkal emang harus nonton arahan sahur kayaknya bulan puasa itu, kalau udah ada lagi sih selain itu gitu. Iya. Jadi mindset itu bulan puasa, Ramadan, arahan sahur. Kita juga agak susah untuk tetap melakukan karena memang kondisi negara kita memang sedang krisis dah. Kayaknya bukan negara kita aja tapi dunia juga merasa kalau ini ancaman besar. Jadi kalau hal itu kita paksakan tapi berdampak tidak bagus juga untuk kita semua, banyak orang, kayaknya itu tidak baik juga. Gitu. Tapi iya banyak yang dirugikan, tapi kalau tidak ada ya memang sebenarnya kita sayangkan, karena kebanyakan lah kawan-kawan kita yang kuliah di luar baliknya itu sebenarnya itu yang dibanggakannya. Jadi artinya arahan sahur itu sudah bisa dibilang karakter kita, jati diri gitu. Jadi Tungkal tuh punya ini gitu. Tungkal tuh punya ini ya. Selalu kan itu yang kita banggakan kalau di luar. Nah tahun ini tidak ada nih. Artinya memang pastilah kawan-kawan yang balik, kata Iwan tadi balik berapa, hamin berapa baru nyampe Tungkal. Lebarannya tuh ada yang kurang gitu nah. Iya. Kurang berisi gitu lebaran itu, kurang lengkap. Kurang afdol biasanya kan ada. Tapi memang untuk festivalnya memang tidak ada, tapi kalau untuk arahannya masih ada lah kawan-kawan yang masih juga ngelakuin ya melakukan, walaupun skalanya kecil sedikit dan alatnya juga tidak banyak ya, karena memang dasarnya memang dulu kayak gitu kan gitu nah. Tapi sekarang kan sudah kita modernkan dengan adanya festival. Betul. Tapi jangan yang kira-kira muda dan bersemangat nih. Mudah berbahaya nih. Young and dangerous.
Kalau misalnya melihat dari saat ini, situasi saat ini, Masih tungkal aja marah orang itu. oh iya, Iya. tidak adanya festival arahan sahur ini memang berdampak banyak bagi kaum muda, bagi dinas terkait yang membuat kan, dan juga apalagi festival arahan sahur ini kan mengangkat tradisi lokal, yaitu arahan sahur ini yang dikemas sedemikian rupa semenarik mungkin itu untuk menarik pariwisata atau menambah level tradisi ini menjadi lebih yang dikemas secara lebih baik gitu. Tapi kalau aku lihat bosnya Kau marah lagi orang tua. tapi kalau aku tengok bosnya Baru Santuy. tapi kalau aku tengok bosnya walaupun festivalnya tak ada, ya betul arahan sahurnya masih ada nih di Tungkal, masih berjalan kan? Spiritnya tetap aja. Tetap, malah mungkin kayaknya makin menggebu gitu. Ketika kan Spirit apa namanya tuh? spirit underground tuh punya. iya underground. Terus Orang-orang kan pemuda yang pemain itu kan pelaku seninya yang terlibat juga antusias sekali gitu kan. Iya, Maksudnya antusias karena ada beberapa kawan kita, beberapa kelompok tuh udah nyiapkan maket, udah coba Segala latihan macam. tuh ya. Sebelum adanya akhirnya Ada gila, pandemik nih. ada surat keputusan keluar, Iya. surat edaran itu sendiri. Ngomong-ngomong tadi kan kau nyangkapinya tradisi Iya, gitu yang tradisi. aku tuh kemarin juga pernah nanya kita dengan beberapa senior sih. Dalam artian konteksnya emang di konteks ruang lingkup seni juga gitu kan. Ya beberapa budayawan atau yang lainnya juga. Sebenarnya arahan sahur lebih tepat bisa dikatakan sebagai tradisi Tradisi kah atau budaya kira-kira? Oke, mohon maaf lah kalau misalnya aku ya. Iya kan, Tapi kan personal. kalau personal aku ya, Bebas. lebih tepatnya kan nih arahan sahur, bukan festivalnya. Bukan festivalnya. Arahan sahur. Arahan sahur ini kan kalau bisa kita lihat kan dia kan memang sudah menjadi budaya. Tetapi kan arahan sahur ini adalah tradisi. Kalau tradisi bisa dibilang tuh kebiasaan yang dilakukan secara memang dari dulu memang sudah ada kan, dari zaman, tapi belum difestivalkan, dan itu pun karena dia difestivalkan itu menjadi identitas. Iya. berarti tradisi. Identitas tradisi ini kan menjadi identitas budaya sendiri. Arahan sahur ini menjadi identitas bahwa Tungkal memiliki arahan sahur. Mungkin daerah lain, namun Ketika arahan itu dibawakan dengan cara turun menurun, itu menjadikan dia sebagai budaya. Budaya. Nah, boleh gitu ya? bisa juga. Soalnya tapi kalau di festival kan ini kan beda. Dia kan festival konteks ini ya. mengangkat tradisi. Dia mengangkat tradisi Sebagai objek yang objek dilombakan. yang dilombakan. Kalau dibilang budaya juga festival juga budaya, apalagi kaitannya aku nengok dari festival arahan sahur yang dulunya tanpa ada beda dengan sekarang. Mungkin arahan sahur yang dulu bang ya, arahan sahur yang dulu itu ya di jalan-jalan, orang kan tiap pemuda-pemuda Arahan sahur sekarang tuh sekarang jalan-jalan. jalan juga, cuman kan dilombakan. Ya. Ada juga pula ada hadiah, ada persaingan yang lebih apa, orang berlomba-lomba bukan hanya dari segi musikal, Ya. penggarapan musikal juga pula. Unsur lain di luar dari Ada musik di luar juga, musikalnya gitu juga ya. ada, entah mungkin kostum atau mungkin Maket. maket. Oh, iya. Dan itu pun campurannya jadinya itu juga akulturasi dari budaya-budaya luar Iya. juga. Kalau arahan sahur ini bisa dibilang itu adalah tradisi dan itu juga adalah budaya. Tapi dalam konteks ini tradisi Tungkal dan ini budaya Tungkal. Jadi tidak bisa, karena kan kita dari bahasa aja orang sudah pasti tahu kan, itu bahasa kita bahasa Melayu dan kita dari daerah Melayu. Jadi bukan berarti ini budaya Melayu. Ya. Ada, boleh dicari arahan sahur di negeri Melayu sekalipun kayaknya tidak ada. Enak deh. Kalau dibilang budaya aslinya mana, kayaknya dari Banjar ini, Banjarmasin masih melaksanakan Masih sampai hari aktif. ini. Iya. Cuma memang hari ini kan terjadi pergeseran. Pergeseran artinya budaya mereka kita pakai. Adaptasi bang ya. Iya, kita budayakan di sini dengan Format lain. format kita, jadi artinya bisa dibilang budaya yang dibudayakan. Oh, Iya dah, budaya orang tapi kita budayakan, dan itu kayaknya tanpa harus ada perbincangan atau diskusi, tapi kita semua sepakat kalau itu budaya kita gitu kan. Iya. Enggak, tak perlu lagi harus diomongkan ini budaya, tapi kalau dah saat kita sepakat ya itu udah jadi budaya kita, budaya kan. Kalau tradisi sendiri emang cukup tradisional, tapi untuk membilangkan ini tradisi Tungkal kayaknya
agak sedikit Iya. melenceng ya, maksudnya gini. Dari pandangan abang, tradisi itu adalah yang mencerminkan kearifan lokal, baik itu dari suku, alat musik, kebiasaan, ya. Nah, sementara di sini kita adalah yang bisa dibilang tungkal kota bersama, yang semua suku ada di sini. Dan yang ditampilkan di arahan sahur juga sama, semua suku juga boleh masuk alat musiknya gitu. Cuman terjadi pergeseran budaya saat dia pakai alat musik Jawa. Arahan yang ditampilkan memang betul-betul arahan Jawa gitu. Kesannya Kesannya musik Jawa kan. Kenapa tidak kita coba menciptakan? Iya, kita harus bikin karakter kita sendiri biar kuat gitu. Saat karakter itu kuat, orang akan mengakui. Contoh, misalnya kita ngarak sahur di depan presiden, presiden orang Jawa, pakai alat Jawa dengan semua gamelan tampilkan. Apakah presiden bilang itu tungkal atau Jambi? Orang taunya Jambi, Melayu. Kalau Melayu, bahkan Sumatera lebih. Iya. Ya kan Sumatera lebih dominan Melayu sukunya. Nah, saat itu kita tampilkan di event nasional, itulah jadinya jati diri yang kehilangan karakter kita tak ada. Makanya tradisi ini memang sebenarnya harus kita jaga, tapi dengan harus memperkuat keasliannya. Terus tapi ini memang harus disepakatin karena ini kan sudah tradisi kan, harus kita sepakatin. Berarti emang harus ada unsur yang betul-betul melambangkan karakter tungkalnya. Betul. Sama yang kayak kita di episode sebelumnya tuh kita ngomong, ini tungkalnya nih gitu nah. Oh iya. Tungkalnya. Jadi apapun suku apapun dia, dari bahasa kan disatukan oleh bahasa Melayu. Kenapa tak kita Dari segi musik juga dari begitu. musik gitu nah. Mau gamelan Jawa, mau alat apapun itu dari saluang Padang, tapi saat dimainkan melodi Melayu pasti jadi karakter tungkalnya. Walaupun alatnya. Karena orang lain tak punya kan. Iya. Kalau menurut yang sudah aku pelajari itu yang budaya ini artinya kan budi dan daya. Budi itu artinya budi pekerti. Pekerti kalau daya ini daya pikir. Jadi hasil budi pekerti yang diciptakan dari daya pikir itulah budaya. Terus tradisi. Kalau tradisi ini pertama ada syarat yang menentukan kalau ini tradisi. Yang pertama dalam lingkup waktu sampai 100 tahun. Terus ada masyarakat pendukungnya. Itu unsur-unsur yang penting. Jadi kalau arahan sahur bisa dibilang tradisi atau budaya. Betul kata Bang Galang tadi. Bisa dikatakan tradisi, bisa dikatakan budaya. Tergantung sudut pandangnya ya. Iya, sudut Pandang gimana? Karena Cuman gini, tradisi tidak bisa dipisahkan dari budaya. Soalnya dalam budaya itu istilahnya budaya, cuman instrumennya tradisi. Itulah kira-kira. Outputnya. Secara budaya kita belah lagi ya. Secara budaya dia budaya Melayu, gitu. Sebutan Melayu. Cuma secara tradisi dia tradisi karnaval, tradisi arahan sahur, tradisi yang ada tradisi musiknya, tradisi ada tradisi sorak-soraknya dan lain-lain. Jadi kembali budaya itu nama umumnya, tradisi itu instrumennya. Oke. Berarti instrumen pendukung untuk menjadikan ini budaya. Iya, berarti bisa digambarkan gini nih. Tradisi objeknya, budaya tuh yang menjalankannya. Iya, subjek. Iya. Ah, gitu nih. Karena kemarin tuh masalahnya ketika aku coba survei, oh tidak, itu bukan ini gitu nah. Tapi terkait budaya mungkin Wan, apakah kebiasaan yang dibiasakan bisa menjadi budaya? Betul. Karena kesepakatan. Orang-orang tungkal menjalani itu beberapa waktu yang jangka waktu yang lama. Itu jadi budaya kita. Contoh kayak misalkan budaya yang dibudayakan tadi. Yang penting kan ada syaratnya, di syaratnya masyarakat mendukung. Boleh misalkan dalam artian hari ini tanggal berapa nih? Mungkin kita tumpahkan kopi di tengah jalan, kita minum sama-sama. Hari ini adalah hari tumpahkan kopi nasional. Tungkal lah. Tapi kemudian masyarakat mendukung gitu. Maka jadilah tradisi nanti. Sebenarnya yang paling penting itu kesepakatannya. Iya benar. Kesepakatan terjadi ketika ada musyawarah. Iya. Sebenarnya itu diajarkan gotong royong sejak lama mungkin Cuman hari ini karena egois aja mungkin. Karena egois. Menarik kita ini serungkuh dayung. Cobalah kita sama-sama lah dayung itu. Kita ngamatin kemarin tuh ada apalah celetupan dari kawan-kawan. Jangan hilangkan tradisi kami gitu. Jangan hilangkan tradisi kami.
aku tegur lah, yang hilang tuh bukan tradisi kita, gue bilang. Dengan kayak gini kita malah balik ke tradisi lama kita loh, gue bilang. Ke aslinya gitu nah. Iya betul. Jangan hilangkan festival kami. Gue cocok kayak gitu. Atau jangan hilangkan momen kami cari duit di bulan puasa. Tuh. Tapi kembali lagi kalau festivalnya sampai udah 100 tahun bisa jadi festivalnya ini tradisi itu. Iya. Itu maksudnya. Kita lanjut bahas konteksnya lebih kepada festivalnya, Bang. Kan kita tadi sepakat bahwasanya di dalam di dalam festival itu yang sifatnya karnaval gitu kan. Kata Bang Elang juga begitu, semuanya kita tahu bahwasanya dalam satu acara itu banyak suku yang terdapat di dalamnya, banyak budaya-budaya suku lain yang juga dicoba dalam situ. Ketika terjadinya pencampuran budaya dalam satu tradisi kita, araan sahur tuh efek negatif kah, efek positif kah? Kita bisa nengoknya dari yang mana gitu. Kalau untuk negatifnya bisa kita bilang macam tadi kan, masing-masing mau coba untuk menunjukkan egonya. Ego ke Banjarannya, ego ke Minangannya, berarti ego kesukuannya Bang, kesukuan itu. Akhirnya kita lupa dengan itu maksudnya lupa dengan jati diri karakternya kita itu seperti apa sih gitu nah kan. Jadi kan dengan ego itu kita melupakan karakter asli. Kalau positifnya dengan adanya seperti ini, anak kecil pun bahkan dari balita dia sudah dikenalkan dengan alat tabuhan dengan tempo yang itu, pengenalan ke musiknya lebih cepat. Maka anak-anak tungkal biasanya untuk main alat musik ritmis itu lebih gampang. Kayaknya anak tungkal tidak bisa main alat perkusi itu tidak mungkin Bang. Iya, tidak mungkin. Karena semuanya jadi dari kecil. Soalnya gini, saat dia nonton malam, besok pagi dibuatnya. Betul. Entah itu apakah, entah itu ember mamaknya kah, kuali emaknya kah, jigen kah. Tak ada belajar enggak? Kalau gong tak ada pakai galon. Diikutinya artinya apa, untuk dari sisi seninya ya, dari sisi keseniannya sangat-sangat positif lah. Paling tidak kita ibaratnya dari kecil anak tuh dari usia dinian sudah didoktrin dengan musik, dengan tempo yang doktrin seperti tak langsung ini, Bang. Doktrin tak langsung gitu. Dia sudah diracunin dengan tang dengan alat musik ritmis. Jadi besarnya pun tidak susah dia untuk itu sisi positifnya. Mau nanya kontribusi festival tadi dalam upaya pelestarian dari araan sahur itu sendiri. Efektif enggak itu tuh gitu? Kalau upaya pemerintahnya berarti dari upaya pemerintah kan yang melaksanakannya kan hari ini kita tahu pemerintah sebagai penyelenggara ya. Kalau dikatakan efektif, tentunya efektif, cuman enggak 100% gitu. Masih banyak kekurangan itu wajar juga. Contohnya misalnya kayak dulu kita di rumah dibangunkan sebelum adanya festival kan paling yang beberapa orang lah. Sekarang jadi tambah rame, yang keluar tungkal pun datangan nonton gitu. Terus yang dulunya terserah mau ngarak jam berapa, sekarang diatur dengan festival ada jamnya gitu. Dan sekarang tak ada lagi festival tuh, terserah dia juga ngarak jam berapa. Contohnya kemarin belum jam 12 lah ngarak gitu. Gitu. Dari waktu, terus dari tata tertib melalui tentu lebih tertib. Aku cukup setuju sama Ian Abah yang bilang waktu tadi. Soalnya kalau di sebelum jam 12 tuh kayak emang sifatnya lebih mengganggu tata tertib. Iya kan? Waktunya orang sahur kan di atas jam 3 lah. Maksudnya aku tahu nih maksudnya yang bisa ngelakukan itu di jam-jam yang menurut kita mengganggu tuh, kita tengok pasti budak-budak kecil yang ya habis itu dia bakal tidur sampai jam 12 tuh gitu nah. Tapi rasa ingin dia nih melakukan araan sahur tuh ya benar-benar tinggi semangatnya gitu dah. Kita salahkan kah atau kayak mana? Seharusnya kita edukasi aja. Harusnya edukasi. Dikasih tahu dulu. Karena mungkin dia punya faktor yang enggak tahu tadi masalah waktu. Sekarang kita bahas namanya itu RMAS, Remaja Masjid Araan Sahur. Fenomena ini adanya di bulan puasa, habis itu tak ada lagi hilang. Bahkan itu nengok budak nih di kesehariannya tuh di masjid tuh tak ada. Pas arak sahur ada. Wih, aku remaja masjid nih gitu karena itu tadi.
Oke. Remaja masjidnya sebulan aja gitu. Jadi beberapa ya, tidak semuanya juga sih. Gitu. Sangat disayangkan kalau menurut kami Bang gitu karena aku pernah diceritakan sama orang ketua remaja masjid. Budak nih kalau udah bulan puasa kata dia, barulah ini kata dia. Mau bantu awak entah cari buku apa tidak kata dia kan. Cuman itu kira-kira fenomena remaja masjid arahan sahur nih. Bulan puasa ada arahan sahur, tiba-tiba jadi remaja masjid. Iya. Tiba-tiba rame deh, banyak naturalisasi. Orangnya orang mana gitu kan, orang kali dua, tak tahu pindah ke sebelah ujung. Naturalisasi nih. Cuman bola. Fenomena naturalisasi ini terjadi ketika dulu ada beberapa masjid yang dah mungkin juara 1-2 kali. Masjidnya tidak boleh kan ikut lagi tahun depan. Gara-gara itu daripada dia nganggur ditarik lah. Cabut ke sana masjid lainnya. Tengok bursa transfer dulu berapa nih bayar nih harganya kan. Wah. Ya oke. Iya gitu. Kalau remaja masjid arahan sahur ya. Iya. Iya. Kalau menurut Abang memang dari zaman dulu ada Mas. Ini memang sudah ada. Jadi pas bulan puasa aja, tapi emang balik lagi ke kultur kita. Orang Tungkal nih orangnya seganan gitu. Contohnya udah usah belum puasa lah, hari Jumat aja lah. Yang namanya cowok tuh segan rasanya nak keluar siang-siang tuh kalau dia tidak sembahyang. Hadir di rumah, kalau tuh ada kopi sekalian. Nah, artinya kan ada budaya malu. Jadi kita ini Abang coba positive thinkingnya aja lah, kayak baru negatif thinking ya baru. Dari sebanyak kita yang negatif duluan, makanya coba positif aja dulu. Saya itu belum ada. Positive thinking itu masih ada budaya malunya dia. Jadi mungkin tertanam juga kan di otak dia, sudah ditanamkan oleh orang tua dia. Kalau kau nak cari pahala di bulan puasa ni lah. Artinya memang dia artinya doktrin dari orang tuanya masuk gitu nah. Apa yang disuruhnya orang tuanya bagusnya cari pahala itu pas malam bulan puasa. Jadi itu pun positif juga jadi rajin ke masjid. Terus kalau yang untuk arahan sahurnya apa ya, kayak pemain naturalisasi ya gitu lah. Itu sebenarnya Abang bilang sih tak ada salahnya lah, cuma tetap ada sisi negatifnya. Artinya gini, kalau ini bicara soal kompetisi kan festival, arahan sahur di festival kan, artinya ada karya di situ yang harus dinilai. Nah, kalau dia bisa pindah sana pindah sini, artinya karya dia bisa diakuin oleh orang. Nah, itu kan balik lagi kalau kita para seniman kan intinya kan karya kita dulu dihargain orang. Nggak perlu dihargain dengan uang, tapi saat orang ngakuin itu dia bisa, karya dia bagus-bagus. Itu merupakan suatu kepuasan batin gitu dewek lah kalau kita memang pelaku seni. Cuma memang masalahnya masih tergantung sama yang itu aja gitu nih. Nggak boleh, mungkin kalau kawan-kawan atau adik-adik kita pelaku arahan sahur, seniman arahan sahur yang nonton video ini, saat ada pemain naturalisasi datang, belajar gitu. Jangan tergantung sama dia. Kalau tak tuh ya sampai, kalau kamu selalu tergantung sama dia sampai situlah kata dalam tempurung. Tak hebat orang tuh. Benar kan, tujuan kompetisinya juga bagus gitu saat orang beranggapan positif. Kalau dia menanggapi yang positif, kita berkompetisi. Jadi skill, terus kualitas karya, kualitas garapan dari semua cara bermain semua kan dinilai. Artinya itu cukup untuk apa ya, untuk diri mereka masing-masing udah mendorong untuk dia lebih mengerti untuk main musik yang enak itu seperti apa, yang bagus itu seperti apa. Cuma memang itu yang harus kita sampaikan juga sama kawan-kawan, karena saat kalau ini dilombakan artinya ada yang dinilai, ada karya yang dinilai. Jadi kalau saat ada pemain naturalisasi yang kalau kita sendiri merasa belum mampu, saat kita mendatangkan orang ya belajarlah. Tapi kalau emang kita mampu, coba dulu. Alangkah bahagianya kami yang tua-tua nih nengok kalau dah adik-adik kita tuh mainnya tuh hasil karya dia sendiri gitu. Hasil kerja itu kita nih bahasnya lebih kepada
apa ya karya yang dibawakan karya yang makanya dibawakan gitu. itu lebih ke karyanya, balik ke karya lagi karena Ini seru nih soalnya jiplak-jiplak lah ye. baliknya kan macam gitu. Karena gini, dia setahunan nih hilang, dia cari referensi gitu nah. Maunya kita itu kan cari referensi, oke, pelajarin ritmenya, tapi jangan bulat-bulat buat kayak gitu. Jangan bulat-bulat, apa yang dia dengar itulah yang dimainkan. Bukan iya kan macam itu. Jadi kayaknya remaja masjid Araan Sahur ini kenapa 11 bulannya hilang, dia cari bahan jemplaan dulu gitu. Tapi tidak semua, ada juga yang memang betul-betul kreatif, dia bikin dewe. Nah, artinya memang kenapa bisa ada si A, si B dan itu aja yang jadi rujukan jadi bursa transfer teratas. Oh iya. Karena dia cuma yang mampu gitu. Nah masalahnya sebenarnya ini kompetisi kan mancing orang supaya untuk jadi mampu. Iya. Nah, saat ada orang yang mampu datang kan boleh belajar tapinya gitu. Nah, belajar macam mana caranya. Kayak kok dia bisa bikin yang enak kayak gini nih, macam mana? Ajak ngobrol. Ya kan otomatis kalau dia naturalisasi ke situ, sebulanan dia bakal ada di situ. Sebulanan bercakap tuh banyak ilmunya.